Kerukunan keluarga Sopeng, kita akan melakukan acara musyawarah kerukunan keluarga Sopeng Jalan Cijayu. Adapun tema yaitu mempererat tali persaudaraan, persahabatan, persatuan melalui semangat Yati Sopeng. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC sudah berjalan, kemudian pembacaan kalian mungkin ini premomori atau dilangkai, dan selanjutnya sambutan penerimaan tuan rumah, keempat sambutan sekaligus laporan dan pengurus lama, yang kelima pembahasan rancangan anggaran dasar dan rumah tangga, mungkin dibawakan nanti Pak. Sambutan, kemudian selanjutnya pemilihan pengurus baru KKS tahun 2023-2028. Selanjutnya sambutan pembahasan program kerja yang dipimpin oleh pengurus terpilih, dan selanjutnya yang ke-8 sambutan ketua pengurus baru sekaligus menutup acara musyawarah, dan yang ke-9 pembacaan doa dan dilanjutkan acara adisan. Inilah barangkali susunan acara. Jadi kita lanjut ke acara sambutan penerimaan tuan rumah. Kepada Bapak kami silakan, atau Bapak Ibu kami persilakan dengan hormat. Dua nih tuh kalau baca doa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala hari ini mengumpulkan kita di kediaman kami, dan ini adalah satu kesyukuran yang besar. Nah, saya mengingat satu riwayat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang sahabat jadi mengadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, mari atau keluarga merasa jadi yang akan kamu. Jadi akhirnya baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada si fulan ini, sebentar malam akan ada tamu datang ke rumahmu, dan kasih tahu keluargamu supaya jangan mempersiapkan apapun, hanya menyambut saja. Kemudian suruhlah istri ini hanya mengintip saja di gorden apa yang dia lihat, ya kan? Jadi tidak lama kemudian maka datanglah tamu ini dari kita. Maka sang istri ini pun melihat seakan-akan bahwa setiap tamu ini yang datang ini itu membawa perhiasan yang mewah semua ikut di belakangnya. Nah, kemudian dia duduk di dalam rumahnya, kemudian semua permata ini menyebar ke seluruh ruangan, di setiap ruangan dalam rumahnya. Kemudian setelah itu sang tamu ini pun pulang. Ketika dia pulang, maka dia melihat seluruh binatang-binatang yang berbahaya seperti kalajengking, lipan, ular, semua ikut di tamu ini yang keluar dari rumahnya. Maka hadirin yang mulia, inilah yang mendasari bahwa sesungguhnya kedatangan tamu itu adalah suatu berkah yang luar biasa. Makanya kami sebagai keluarga sangat senang. Mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di rumah ini Allah memberikan berkah kepada kita, sehingga dalam setiap kehidupan kita silaturahmi ini selalu terjamin. Bahkan Rasulullah SAW selalu menjamin bahwa jika ingin dimudahkan rezekinya, maka perbanyak silaturahmi, dan jika ingin panjangkan umurnya, maka perbanyak silaturahmi. Jika ingin banyak kebaikannya, maka perbanyak silaturahmi. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berikan semua fadilah-fadilah kepada kita. Jadi dan kami sekeluarga juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika sekiranya yang kurang karena kekurangan kami dari Allah Subhanahu wa taala bisa menutup. Serasanya sekian, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang berdiri.
Selanjutnya sambutan sekaligus laporan dari pengurus lama. Dalam ini Pak Ketua nanti melawan saya yang minta menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu dan bapak keluarga KKS Himpunan Keluarga Sopeng cabang atau daerah Kabupaten Sinjai yang saya hormati, tuan rumah yang saya hormati, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang menjelang sore ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di Pokka ini dalam rangka untuk melaksanakan arisan yang dirangkaikan dengan musyawarah KKS Sopeng cabang Sinjai. Dan tidak lupa kita hadirkan terima kasih ucapan salawat dan salam kepada Imam kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan musyawarah. Sebenarnya ini musyawarah hanya lebih kepada arisan sebenarnya. Jadi arisan yang dirangkaikan dengan musyawarah, tapi sepertinya ini musyawarah lebih pokok dibanding arisan kalau dilihat. Padahal ini hanya musyawarah yang lebih kepada arisan. Karena pada waktu dulu di Pantai Morana, ya waktu kita beri catering di sana, memang kita sudah umumkan ada musyawarah. Dan kebetulan ya apa satu bulan ini ya kena kepada rumah Andi Senal Adi ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kesediaan tuan rumah untuk ditempati. Dan sebenarnya ini bukan sebenarnya kebetulan kalau kita berpatokan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini sudah ditakdirkan di rumah ini kita melaksanakan musyawarah. Jadi segala sesuatunya itu apa yang terjadi di dunia ini semua itu karena takdir. Tadi tuan rumah menceritakan sedikit bagaimana hadis Nabi, mungkin sedikit juga saya sedikit yang menerangkan tentang firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 21-22 tidak salah. Ya disebutkan di situ bahwa segala sesuatu itu ya sudah ditentukan sebelum terjadi. Takdir itu sama dengan pelaksanaan musyawarah kita ini sudah 50.000 tahun sebelum kejadian itu diciptakan bumi sudah ditakdirkan bahwa kita nanti akan musyawarah di sini. Jadi sebagaimana tadi firman Allah dalam Al-Quran surah Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika la yasir dikaila la tarsawfi ya dikaila la tarsaw. Jadi maksudnya di sini bahwa segala kejadian musibah yang menimpa di bumi ini dan kepada manusia itu sendiri itu oleh Allah sudah dicatat dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum bumi ini diciptakan. Hal yang demikian itu ya tidak menjadi susah bagi Allah untuk berbuat seperti itu. Jadi hanya mudah bagi Allah berbuat seperti itu. Disampaikan oleh Allah supaya kita tidak bersedih atau berduka cita terhadap apa yang luput dari kita dan tidak terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada kita, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi berbangga-banggakan diri. Jadi maksudnya di sini bahwa apa yang kita musyawarahkan di sini ini yang sudah takdir, dan oleh karena itu kita ucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah atas kesediaannya
menerima kita untuk bermusyawarah di sini. Dan ini bagi kami ini suatu momentum sejarah sebenarnya, karena kita sempat bermusyawarah karena 18 tahun yang lalu setelah saya ditunjuk menjadi pengurus ketua KKS tahun 2004 tidak salah ya, sudah berapa 18 tahun ya, sudah habis 19 tahun. Memang tidak pernah musyawarah, hanya ditunjuk saja oleh pembina waktu itu, Bapak Pembina, Pak Andi Taufik, kemudian ada juga Pak Sudi, kita saat itu dari mantan anggota DPRD fraksi AMIN, itu kan yang menunjuk kita. Dan bahkan sebelum-sebelumnya itu saya ingat memang kondisi kita itu tidak pernah musyawarah, hanya ditunjuk saja. Dan memang kalau begitu tidak ada program kerja, tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apalagi ya itu tadi pedoman yang bisa kita jalani dan berjalan itu saja. Tetapi alhamdulillah walaupun seperti itu, ya kita satu kesyukuran kerukunan pada Sopeng ini selama berdirinya tidak pernah berhenti untuk melakukan kegiatan arisan, karena itu memang sebenarnya yang pokok bagi kita itu sebenarnya bukan arisannya, yang penting pertemuannya setiap bulan. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, ya saya dengar sudah banyak yang tidak jalan lagi kerukunan keluarganya di daerah-daerah lain. Tapi alhamdulillah kita ini ya bisa sampai saat ini bisa tetap berlanjut. Oleh karena itu, ya kita harapkan nanti di dalam pemilihan pengurus baru ini ya betul-betul ya bisa lebih mengembangkan, menyegarkan kita punya organisasi ini. Karena saya pribadi ini ya sudah lama, sudah hampir 19 tahun, ini sudah cukup bagi saya. Ya kita pilih lagi pengurus yang benar-benar yang ikhlas melanjutkan kepengurusan ini. Jadi kami laporkan juga pada kesempatan ini hal yang pernah kita lakukan di dalam pelaksanaan KKS ini selama kepengurusan saya. Ya memang belum ada yang terlalu banyak kita lakukan, kecuali dari arisan-arisan. Ya memang setiap bulan kita laksanakan. Namun demikian juga ada beberapa kegiatan ya ibadah sosial yang pernah kita lakukan. Jadi misalnya ada sana waktu ada korban banjir bandang itu juga kita berkiprah di situ. Kemudian ada kegiatan pada waktu Ramadan, ada buka puasa bersama, bahkan saya tidak salah pernah juga dilaksanakan di sini buka puasa bersama dulu waktu diundang ke SOP. Jadi ada beberapa juga kegiatan, termasuk juga pengajian dulu waktu setiap riset, tapi hanya teman-teman mengatakan susah diadakan pengajian kalau kehadiran tidak tepat waktu. Jadi kalau pengajian itu harus bertepatan waktunya datang. Kalau misalnya yang numpak, ya yang numpak. Jadi kalau pengajian dilaksanakan yang datang ada yang sampai jam 5, setengah 6 ya suka dilaksanakan pengajian menurut teman-teman waktu. Sehingga waktu itu ya tidak jalan di pengajian karena kondisi kehadiran kita di dalam hadir tepat waktu dalam kegiatan arisan yang berkaitan dengan pengajian. Kemudian beberapa kegiatan juga bahkan kita juga sempat ke Sopeng ke rumahnya Pak Sultan di Cinta itu rekreasi. Kemudian juga beberapa rekreasi yang kita lakukan terakhir ini ya di Marana, Pasir Marana. Jadi itu juga suatu penyebaran juga karena dengan adanya di Marana ini kita sebar di medsos. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, dia baru tahu. Bahkan sebelum itu, tapi ini setelah adanya kegiatan di Marana ini, banyak tanya saya bahwa saya juga bahwa ini tahu orang Sopeng juga, yang saya orang Sopeng baru tidak tahu bahwa saya ya orang Sopeng, dikira saya orang Sinjai. Saya bilang saya ini Sopeng asli Sopeng dan asli Sinjai. Kenapa saya asli Sopeng? Karena orang tua saya, ibu saya ya asli Sopeng. Saya juga asli Sinjai dan orang tua juga asli Sinjai. Jadi ya perpaduan antara
Shopee yang sehingga kalau bisa dipersen kayaknya mungkin 5% Shopee 5% sinjai. Jadi itulah karena orang ibu saya itu ya orang shopping. Ibu Alan tahu itu karena saya bertetangga di Jalan Anggrek itu, ya banyak mulai kecil, jadi dia tahu betul bahwa ibu saya itu orang shopping. Dan alhamdulillah Jalan ini ya bergabung sekarang ini sudah dimiliki oleh orang shopping juga. Ya, jadi apa yang dimiliki oleh shopping tidak bisa juga jadi dimiliki oleh shopping atau dimiliki oleh shopping tidak bisa dua-duanya. Jadi alhamdulillah jadi apa namanya tangga akhirnya jadi ya orang shopping juga. Oleh karena itu nanti kita dalam program kerja ini atau anggaran dasar jadi keputusan itu jangan dibatasi bahwa hanya orang shopping saja. Jadi misal kalau dia istrinya atau anaknya atau suaminya orang shopping atau ada juga anggota luar biasa ini kan orang shopping tapi perhatiannya kepada KS dia tinggi atau anggota kehormatan ada pejabat yang karena bukan orang shopping tapi perhatiannya kepada KS tinggi bisa kita masukkan sebagai anggota. Oleh karena itu dalam perjalanan kita punya organisasi ini ya ada beberapa dana yang terkumpul ya sudah diperlihatkan di WA oleh Bendahara. Nanti bisa dilihat bagaimana kegiatan kita ini kaitkan dengan dana yang terkumpul. Ya mantap wali ya kan. Jadi itulah perjalanan kami dari shopping. Dan saya katakan memang kita ini belum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan program kerja dulu. Saya katakan ini ditunjuk. Sekarang ini kita persiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan program kerja untuk kita bahas bersama yang bisa kita terima, yang bisa kita kurang, bisa kita tambah. Dan nanti kami bisa juga kita padukan dengan anggaran dasar dari shopping pusat dan memang belum tersedia. Jadi saya nanti kita padukan ya bagaimana anggaran dasar dari rumah tangga dan program kerja dan susunan pengurus nanti. Terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi ibu dan bapak aktif di dalam memajukan KS kita ini. Dan kami sebagai pengurus lama ini tentu ada hal-hal yang kurang berkenan apabila kami lakukan atau kami lakukan baik sengaja mungkin sengaja ya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi ya mungkin yang sempat saya sampaikan kita buka musyawarah kurikulum pada shopping untuk periode 2023 dan sampai 2028. Jadi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita buka musyawarah kurikulum pada shopping. Ya demikianlah permintaan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembahasan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, jadi selanjutnya kita akan membahas rancangan anggaran dan anggaran rumah tangga, anggaran dasar kurikulum keluarga shopping. Jadi saya kira saya sudah kirim ini di grup, ya mungkin tidak perlu kita baca mungkin satu-satu, mungkin yang perlu ditandai ya bisa ada tanggapan atau ada mungkin penambahan atau pengurangan dari rancangan anggaran dasar ini kan baru rancangan ya bisa kita buka, kita kurangi atau bagaimana baiknya bagi bapak-bapak ibu ada tanggapan. Kami persilakan kepada bapak atau ibu mungkin sehubungan dengan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah diedarkan melalui grup KKI, mungkin bisa ada masukan atau tanggapan
Barangkali kami persilakan Ibu ada ya. Yang penting ini juga dimana dalam susunan anggaran dasar rumah tangga, yaitu menyangkut masalah kepengurusan khusus untuk kita di kabupaten, di mana ada ketua, saya lihat ada wakil ketua, beberapa wakil ketua, ada sekretaris, ada juga beberapa wakil sekretaris, ada bendahara, dan ada juga beberapa wakil bendahara, dengan ada beberapa ketua bidang atau beberapa bidang. Mungkin ini yang perlu kita bahas menyangkut masalah pengurus. Apakah dalam hal nanti dalam pemilihan pengurus kita nanti ini yang baru 2023-2028, apakah perlu ada wakil ketua atau hanya ketua saja? Apakah perlu ada wakil sekretaris atau cukup sekretaris saja? Begitu juga bendahara, ada bendahara satu, bendahara dua. Begitu yang penting barangkali juga menyangkut masalah bidang. Mungkin ada beberapa bidang apa? Mungkin ada bidang kerohanian kah, bidang pendidikan atau bidang apa? Mungkin nanti ada masukan-masukan ini. Sebenarnya kita harapkan ini bapak-bapak khususnya yang kebetulan anggota arisan ini Pak Aribo, Pak Muhammadan ini sudah hadir ya. Mungkin nanti atau mungkin nanti ada pembahasan selanjutnya Pak ya, khusus untuk anggaran dasar rumah tangga kita bagaimana perlu kita perlu tambah, perlu kita kurangi, tentang seperti apa nanti kita lakukan. Tapi yang perlu barangkali untuk sementara kita musyawarahkan ini menyangkut masalah nanti pemilihan ketua Pak. Apa perlu kita pilih wakil ketua atau cukup ketua saja, satu saja ketua? Ya ketua saja ya. Atau mungkin saya persilakan kepada Ibu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di sini susunan pengurus KKSOP ini ada acuan ya. Ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris wakil, bendahara dan wakil. Yang masukan saya, kalau bisa karena melihat dengan anggota kita tidak terlalu banyak, mungkin ketua hanya satu saja, wakilnya ini hanya masukan ya, ketua satu saja, sekretaris saja, dan bendahara saja. Saya juga lemparkan sama teman-teman apa pendapatnya. Tapi kalau saya lihat anggota kita tidak terlalu banyak, cukup ketua saja, sekretaris saja juga satu, dan bendahara juga hanya satu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembagian mau juga memberikan arahan atau pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. To the point saja, kalau usulan saya sekretaris tetap ada, karena dia bagaimana sekretaris yang sekarang itu banyak mengetahui kepengurusan. Yang kita butuhkan adalah wakil sekretaris, di mana wakil sekretaris itulah mungkin bisa kita ambil dari generasi muda yang bisa IT, karena di dalam organisasi yang paling penting adalah sekretaris. Karena yang pertama, kalau kita mau mengadakan kegiatan adalah surat menyurat, itu sangat penting. Sukses acara atau tidaknya itu tergantung dari persuratan, dan mereka maksudnya memang menguasai. Kalau ada sesuatu acara langsung bla 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 bla, di mana tempatnya, kapan tanggalnya, itu yang paling penting itu di dalam organisasi. Kemudian seperti tadi ketua mungkin cuma satu saja karena kepengurusan memang kita anggotanya terbatas. Terus kemudian bendahara juga itu
dari kami. Jadi walaupun umpamanya sekretarisnya bukan generasi muda, walaupun sekretarisnya bukan generasi muda, tetapi yang betul-betul bisa fokus di dalam persuratan. Iya, dan itu kan juga sangat mempengaruhi kegiatan organisasi di dalam persuratan, karena semua agenda acara yang kita lakukan di dalam organisasi itu dipegang oleh sekretaris. Jadi itu mungkin saran kami. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau bisa dipegang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tadi usulan pengurus yang diusulkan oleh pengajaran bahwa bukan banyaknya anggota, tapi ini namanya kalau ada wakil ketua, ada wakil sekretaris, ada wakil bendahara. Kan ada ini kita tidak tahu kapan kita mau, toh? Jadi itu ada namanya harus ada wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena itu apalagi kalau misalnya tidak hadir dia membawa buku, misalnya kalau bendahara, jadi bagusnya barangkali ada wakil bendahara. Tidak apa-apa dikit kurang di pengajaran, banyak jadi sebenarnya ini. Yes. Karena ini kan belum masuk semua anggota yang belum hadir sekarang, ya. Itu saran saya. Kemudian juga sekali lagi nanti dalam program kerja, kalau misalnya ini ada seksi arisan, bagaimana caranya saya usul dalam kegiatan arisan itu ada pengajian supaya kegiatan kita bernilai ibadah. Itu saya usulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat lagi mungkin ada teman-teman yang ada usul. Mungkin teman-teman lagi ya. Oh ini. Bapak sini keluar langsung ini. Ya. Tapi itu tadi yang tidak. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaitan dengan bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mohon didengar Ibu, Bapak-bapak, saya sudah kontak Dewan Pimpinan Pusat, itu sudah diberikan, saya bagi di grup itu. Jadi ada formatnya dan ada susunannya untuk anggaran dasar dan rumah tangga dan bentuk kepengurusan. Jadi kalau di daerah itu namanya Dewan Pimpinan Daerah, Kerukunan Keluarga Sopeng, Sinjai, Mamuju, Makassar, Tanah Toraja, itu ya. Terus kemudian beliau Pak Ketua kemarin itu men-share bagi kita dari rangkuman beberapa organisasi kedaerahan yang beliau rangkum menjadi satu. Nah, itu bagus sekali. Jadi tinggal nanti polanya mungkin mohon izin Pak Ketua sekaligus sebagai pemimpin rapat hari ini, saya menyarankan begini Pak. Bagaimana kalau untuk penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dibentuk tim formatur. Jumlahnya kecil, karena itu juga cukup panjang. Kalau kita bahas hari ini, itu tidak tersedia waktu yang cukup. Karena di situ ada hal penulisan, ada hal pilihan kebutuhan, misalnya menentukan bidang-bidang apa saja yang cocok di daerah kita. Jadi tidak semua di daerah sini sama di daerah, tidak bisa disamaratakan begitu. Nah, terus kemudian tadi ada program kerja. Program kerja juga itu membutuhkan urun rembuk yang cukup panjang. Bisa diambil gambarannya sore ini mungkin sebelum kita memilih pengurusnya, kita bahas program kerjanya dulu Pak. Kita bahas dulu program garis-garis besarnya saja, poin-poinnya saja. Jadi nanti setelah ada pengurus disesuaikan di bidangnya, bidang mana kita mau. Ada gambarannya Pak Ketua tadi itu di kemarin itu ada bidang-bidang tertentu. Cuman saya mohon izin
mungkin kita pakai istilah bidang saja, tidak ada subnya, mohon maaf Pak. Kita pakai bidang saja karena DPP saya lihat begitu, bidang A, B dan seterusnya. Kita ambil saja bidang yang sesuai dengan kita lah. Misalnya bilang pengembangan usaha dan ekonomi, bidang apa? Terus ada tadi usul tentang wakil bendahara. Mungkin begini Pak, supaya tidak kacau, tidak rancu, khusus untuk bendahara itu menangani masalah kas organisasi, sementara wakil bendahara menangani masalah kas-kas kecil, antara lain arisan, sumbangan mendadak, misalnya ada yang sakit, ada yang menikah atau ada apa misalnya kan, dana sosial, mungkin itu. Terus kalau sekretaris tadi silakan sekretaris tetap. Kalau menurut saya biar sekretarisnya yang itu juga, tapi dampingi sama wakil sekretaris yang bisa memahami IT. Makanya dari dulu saya bilang gerakkan generasi muda kita, ya, yang S1, yang masih di rumah, yang masih honor di daerah, kita gerakkan itu. Kita pakai tenaga beliau, tenaga anak kita itu untuk membackup kita. Jujur, saya bikin bocoran. Pak Ketua kemarin membuat rancangan ini didampingi sama seorang generasi muda. Dan saya sampaikan sama beliau itu. Karena saya lihat dari tulisannya Pak. Kemudian jumlah kepengurusan bagusnya itu kalau di atas pengurus inti itu jumlahnya ganjil. Sebab ada amami pembicaraan yang bersifat rahasia yang mereka bahas bertiga. Ketua, bendahara, sekretaris dan bendahara. Ada saja seperti itu, tidak harus dirapatkan. Ada kali begitu. Jadi itu mungkin gambaran dari saya. Cuman mohon maaf, tidak ada sekretaris rapat. Mestinya dicatat ini supaya kita tidak terbuang kita punya pembicaraan. Teman-teman direkam ya, rekam Pak ya, di video ya. Oke, begitu. Terus masalah kandidat untuk pengurus, ya, kandidat pengurus, saya tetap menyarankan begini, tetap kita ambil secara profesional. Satu, mohon maaf, tua-tua orang tua kita, wajah lama ditambah dengan wajah baru, dan yang ketiga wajah milenial. Dari penggabungan ketiga ini, insya Allah saya yakin dan percaya bahwa kita ke depan bagus, insya Allah bagus dan bisa lebih berkembang. Sebab ada semacam anggapan kalau lama sekali mak, bosan mak, itu kan biasa begitu. Jadi kalau kita ambil yang muda-muda, kita serap yang muda-muda, mungkin bisa lebih menyemangati kita. Sekali lagi pesan saya, jangan kita mengabaikan potensi generasi muda. Karena mohon maaf, seperti saya sudah lepas laptop, sudah lepas flash disk, dan sudah lepas komputer. Karena percuma toh, kalau saya di kantor mungkin saya bisa backup. Begitu. Jadi kalau saya menyarankan, mungkin juga kita bisa hubungi para seperti Pak Arifin. Pak Arifin itu sekretaris loh, bahkan di tempatnya dulu menjadi sekretariat. Itu kita sampaikan ke beliau. Apapun susahnya kita sampaikan ke beliau. Kalau ada seperti ini. Dan saya menyarankan bahwa hari ini jangan semua poin-poin ini kita bahas. Kalau saya mau program kerja dulu kita ambil poin-poinnya, walaupun kita banyak, dan setelah itu baru kita masuk ke pemilihan pengurus. Namun kita backup, kita stop nanti, break nanti pada saat salat asar. Begitu barangkali Pak MC silakan ya. Terima kasih saran tanggapannya. Mungkin masih ada saran tanggapan dari kalau tadi dari Bapak ini sarannya bahwa kita bahas dulu program kerja, bahas masalah anggaran dasar, sebelum pemilihan pengurus. Tidak, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tunjuk tim formatur, tim pengurus ya. Tetapi kita harus bahas dulu program kerja, baru lengkap pemilihan pengurus. Iya. Nah, kalau begitu bagaimana ya? Mungkin agak molor lagi waktu. Karena program kerja mungkin agak perlu juga kita apa yang perlu kita programkan kerja selama 5 tahun ke depan. Iya. Mungkin seperti itu. Kalau saya sih saran masukan tanggapan kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian, bagaimana kita dulu pemilihan pengurus saja dulu. Nanti pengurus yang terpilih itulah yang nanti menyusul. Jadi ada sekretaris nanti terpilih, ya. Kemudian tadi masukannya Bapak, karena kini perlu ini tidak boleh lepas daripada penasehat atau pembina. Dewan penasehat. Ini dari ketua ada ada di atasnya itu
Dewan Penasehat. Namun tadi Bapak perlu kita berdayakan daripada memang jiwa-jiwa muda atau yang masih muda untuk yang sifatnya yang menguasai IT. Memang bagus ya. Kalau seperti misalnya sekretaris itu paling bagus. Memang kalau ada yang muda-muda contohnya itu kita pilih yang sekretaris. Perlu kami juga ingatkan, sampaikan ini pengalaman selama saya ikut di KKS, mulai dari Abdul Majid atau Brigida ketua sampai Tamula berapa nggak salah tahun 89 saya masuk, 89 saya ikut namanya KKS yang pada waktu itu ketuanya Brigida, sekretaris dulu Pak Arifin sampai sekarang bendahara beberapa kali diganti. Mungkin Pak Arifin sebenarnya bukannya bahwa tidak sanggup lagi selaku sekretaris, mungkin karena umur sudah tua sehingga jarang juga mengikuti arisan. Selama saya arisan ini berapa tahun jarang saya lihat juga mengikuti arisan, kecuali ada istri selalu ikut, alhamdulillah, istri dan anak ya. Jadi mungkin kalau ini bagaimana ini Pak, kita minta saran tanggapan ini sebelum ini. Apa kita lakukan pemilihan atau penunjukan pengurus dulu, baru kita nanti ada pengurus terpilih, baru kita program untuk membahas program kerja atau bagaimana Pak? Begini barangkali kali ini kan mau asal, mungkin kita tunjuk dulu siapa tim formator atau tim forumus untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke, itu dulu. Kita tunjuk jumlahnya dibagi 3, 5, 7, 9. Oke. Atau bagaimana kalau begini Pak? Itu bagus masukan bahwa kita menunjuk atau membentuk. Itulah bagaimana kalau kita dulu tunjuk atau memilih dulu pengurus, baru itu nanti pengurus bisa membantu kita menunjuk secara formator atau seperti apa untuk siapa yang bisa untuk kegiatan untuk penyusunan anggaran dasar Pak. Ya, maksudnya pengurus ini ketua sekretaris bendahara saja atau itu saja dulu. 3 saja. Tapi Pak, kalau di aturan organisasi, apakah boleh pengurus menyusun ADART? Tak boleh. Musyawarah yang menyusun ADART. Jadi Pak, artinya bukan ketua, bukan yang mengurus Pak, tetapi nanti kalau sudah terbentuk pengurus, kalau dia bentuk baru membentuk panitia. Bukan ketua sebenarnya yang membentuk, tapi ketua yang menunjuk orang duduk di formatur. itu Boleh bukan? Kalau anggaran dasar rumah tangga itu dihasilkan dari forum Musyawarah. Ya. Tapi kita harus membantu dulu kita tetapkan dulu anggaran dasar, baru kita memilih pengurus atau Harusnya bagaimana? memang begitu Pak. Iya. Bikin dulu aturannya, baru bentuk pengurusnya. Tidak boleh sebaliknya. Karena ya betul itu Pak, karena di anggaran dasar tadi kan sudah ada ketua, ada ini. Atau boleh begini. Tidak usah kita menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ikuti saja aturannya anggaran dasar, anggaran rumah tangga di DPP. Nah, betul. Selesai. Ya. Boleh begitu. Karena Ya, aturan ya. anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sangat prinsip. Rumahnya organisasi, masuk pengurus. Dan tidak mungkin Beda dengan Iya, mungkin tidak mungkin beda. Ya, ikut saja aturan yang ada. Itu saja aturan. Sekali lagi, nanti setelah ini kita laporkan kegiatan ini ke DPP. Nah, betul. Supaya legalitas kita Ya, legalnya, kita iya. ketahui, dan kalau perlu datang dilantik kita dari mereka. Iya, betul. Pengurus ini dilantik sama DPP. Iya. Nah, begitu supaya tahu kita. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat ADART itu saya agak ragu sebenarnya. Makanya saya bilang kalau tim formatur itu bertanggung jawab penuh secara tertutup dia bersidang. Begitu. Tetapi kalau itu menjadi kisruh di dalam forum ini, kita tinggalkan itu satu pasal itu untuk membentuk ADART. Karena ada aturan mainnya. Kalau ADART, saya tahu mulai dari menulisnya itu pasal-pasalnya semua ada itu. Nah, sekarang kalau Bapak mau setelah rapat nanti ini kita urun rembuk tentang susunan pengurus.
Ya. Pemilihan personil pengurus. Setelah itu penyusunan program kerja. Entah itu sebentar dia susun atau besok-besok terserah dia. Ya. Yang penting anggaran dasar dan rumah tangga kita ikuti anggaran dasar yang sudah yang ada sekarang ya. dan DPP. Ya. Toh di situ ada DPP, DPD, DPC, Ya. ada semua di situ. Berarti kan nanti kita lengkapi sepertinya ada bidang tadi yang berapa bidang. Bidangnya disesuaikan. Kita selesaikan. Bidang A, bidang B, bidang C. Kita cuplik dari DPP. Gitu kan? Oke. Begitu? Iya. Supaya gampang. Daripada Mohon izin Pak Ketua. Barangkali. Iya. Jadi selanjutnya Nanti kita break dulu. Nanti break dulu. break dulu ya. Break dulu. Kita soal kasar dulu. Oke, kita pakai duluan break sementara untuk sholat asar. Selanjutnya kita selesai sholat asar bersama kita lanjutkan acara selanjutnya. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana musik ya? Iya. Sultan, kemudian sekretaris Pak Haris, Imam Haris ya. Terus wakil sekretaris siapa tadi? Kita Arman. Alena beliau. Oh iya, ada beliau. Termasuk selanjutnya bendahara Ibu Haja Andi Mariani, wakil Ibu Lili. Jadi, oke? Masuk ke bidang. Kita lanjut pemilihan bidang-bidang. Ya. Pertama bidang organisasi dan keanggotaan, bidang usaha dan ekonomi, bidang kerohanian, bidang sosial. Barangkali dulu bisa dibantu. Kira-kira itu organisasi nanti bidangnya apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik, saya jelaskan. Ini kita ambil dari bentuk struktur bidang dari DPP, di anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya. Jadi kita sesuaikan. Jadi bidang organisasi satu adalah melakukan kerjasama dengan organisasi lain. Mau sponsor boleh, KBRI kemana urusan keluar boleh. Terus organisasi juga itu adalah, mohon maaf, dia punya usul bagaimana kalau kita bikin bendera, bagaimana kalau kita bikin seragam. Terus keanggotaan adalah mendata anggota-anggota atau warga Sopen yang ada di Sinjai yang dalam kurung atau notabene belum terdaftar. Oke? Ya. Terus kemudian jadi saya sarankan untuk bidang organisasi dan keanggotaan itu kalau bisa ada yang memiliki laptop, anggotanya minimal. Kemudian bidang usaha dan ekonomi, di dalam organisasi dan dalam RT itu ada usaha organisasi. Misalnya usaha itu untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan atau ekonomi organisasi. Contoh kita bikin pasar, perayaan Maulid kita bikin pasar, atau kita kumpul-kumpul uang dari iuran-iuran atau dari mana kita bisa membuat sesuatu dalam hal ekonomi. Terus kemudian bidang kerohanian melakukan pengajian, ya, melakukan kerjasama dengan majelis taklim misalnya, itu biasa ibu-ibu situ. Dan kemudian menghadirkan penceramah, ya, kayak kita terus mengetahui daftar penceramah siapa, di mana, dari kalau tinggal di Poli, mau diperlukan tinggal di Poli. Terus kemudian bidang sosial. Bidang sosial itu berkaitan urusan sosial organisasi secara mendalam, misalnya ada yang melahirkan, ada yang meninggal, ada yang pernikahan, mungkin urunan boleh. Bisa tiba-tiba celengan mendadak, atau kita bahasakan diri, kita membuat kegiatan apa, atau ikut kegiatan-kegiatan lain, misalnya peringatan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Pemda atau organisasi lain. Terus bidang sosial lain secara keluar tadi saya kira sudah cukup. Nah, kalau ada saran untuk menambah bidang yang lain, silakan karena ini baru 4 bidang. Bidang apa yang kurang di sini silakan kita usulkan. Oke? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke moderator. 4 bidang ini, Bu. 1, bidang organisasi dan keanggotaan. 2, bidang usaha dan ekonomi. 3, bidang kerohanian. 4, bidang sosial. Tidak ada lagi kan? Habis. Oke, cukup? Ya. Terima kasih. Kita lanjut pemilihan. Untuk bidang usaha dan ekonomi siapa?
ditunjuk. Ya tidak tertutup laki-laki perempuan ya, tidak tertutup laki-laki. Usaha dan ekonomi masukan dari Pak Bambang, Andi Saifuddin. Ya setuju. Ketua bidang, nanti pilih anggotanya, cari anggotanya masing-masing toh. Oh, nanti ya cari Ya, ketua mencari anggotanya. Iya. Ya. Kalau Pak diingat, Bisa kita bidang usaha dan ekonomi. Bisa jadi Pak. Andi Saifuddin. Tulis itu lagi. Bidang usaha usaha dan ekonomi. Andi Saifuddin. Bidang usaha dan ekonomi. Terus bidang usaha. Tadi bidang usaha dan ekonomi. Iya, bidang usaha dan ekonomi tadi. Sekarang bidang organisasi dan keanggotaan. Nah, siapa ini yang keanggotaan, yang kuat di keanggotaan, yang bisa merekrut, bisa mengajak orang siapa? Ya, yang punya ilmu sosial bagus dan kemudian bisa mengajak orang-orang warga Sopeng untuk bergabung dengan kita. Siapa? Pak Aribe. Kalau anu membawa nanti mana? Kalau beliau bidang sosial. Sosial di. Kalau beliau bidang sosial. Iya bidang sosial. Gaji. Diberdayakan yang muda. Diberdayakan yang muda. Berdayakan yang muda. Bu Hera naik, Bu Hera. Kalau bidang itu. Sosial, siapa bilang sosial? Ini apa? Bisa nih, bisa nih. Benar. Ibu sana, yang sana, yang hijau. Dia karena dia waktu benar kata. Dia sana yang berkibar bas. Oh yang pakai. Ibu Andi, Ibu Hera, Nggak bisa bicara. Mati. Nur Herati. Siapa? Bidang sosial Ibu Hera. Herawati. Nur Herati. Nur Hera. Jangan Ibu Hera. Nur Herawati. Ibu Hera. Nur Hera. Nur Herati. Nur Herati. Nur Herati. Nur Herati. Herati. Anggota-anggotanya nanti. Ya. Masing-masing ketua bidang mencari anggotanya atau bukan mencari, melengkapi. Siapa ya? Ya, anggota yang belum masuk menjadi anggotanya. Tapi harus koordinasi Pak, nanti double Ya koordinasi, harus koordinasi memang. Iya. Jadi saya bacakan kembali untuk pemilihan beberapa bidang. Yang pertama tadi bidang organisasi dan keanggotaan, Dr. Andes Aribe. Kedua bidang usaha dan ekonomi Andi Saifuddin. Bidang kerohanian Pak Nurul Huda. Bidang sosial Nur Herati. Barangkali ada atau ada lagi saran tanggapan, masukan? Bisa kita kasih masuk anggota-anggota yang lain. Iya, jadi disampaikan kepada semua bidang-bidang yang terpilih tadi namanya, silakan memilih anggota-anggotanya, memilih anggota untuk di bidang-bidang masing-masing. Barangkali saya silakan ke Pak Ketua. Terima kasih Pak. Ya, jadi sekarang kita akan mengisi anggota-anggota per bidang dari ada 4 bidang. Ya mungkin tadi ada usul dari sekretaris sidang di mana masing-masing ketua bidang mengusulkan anggota-anggotanya. Ya mungkin sekarang bisa diusulkan sekarang sudah bisa catat lengkapi. Supaya nanti bisa langsung ketik, kemudian
usulkan ke pusat untuk SK-kan. Ya. Biasakan kami kembalikan ke sekretaris itu. Ya, beratur. Terima kasih. Kamu ke provider bidang-bidang. Kayaknya tidak ada itu yang bidang-bidang tidak bekerja. Apa? Ini kan bidang-bidang tambah lagi kita tiga orangnya. Ditambah bisa. Basi-basi. Dia hadir di sini. Yang hadir semua sini. Dia hadir di usulkan. Bidang. Yang ada sih tambah doang. Bisa kasihkan Ya, nanti. mesti dia. Siapa berapa? Di halaman yang lain kita sedikit bidang A, anggota ketuanya baru anggotanya 4 anggota. Ini kan bukan bidang tadi. Jadi satu bidang itu 5 isinya, termasuk ketuanya. Atau mungkin saya serahkan ini ibu untuk menambahkan siapa-siapa anggota di setiap bidang. Ya, gitu. 4 bidang, 4 orang anggota. Bidang usaha dan ekonomi Andi Saripudin, bidang organisasi keanggotaan Dr. Andi Saripur ini mungkin nanti penghormatan masuk juga ya di situ. Kerohanian Ibu Nur Huda, sosial Nur Haryati. Siapa-siapa barangkali Pak Haji dan dikasih kita tidak hafal ini yang anggota lisan barangkali bisa dilihat itu ada anggota lisan siapa. Sekedar saran, itu tadi Dewan Penasehat, itu Dewan Penasehat tidak harus cuma 3. Sekarang berapa sih Dewan Penasehat? Belum itu? Nanti kita bahas Dewan Penasehat setelah ini. Iya, saya Ibu, mohon maaf, ketua-ketua bidang harus melengkapi anggotanya. Kalau bisa 4 anggota. Jadi setiap bidang jumlahnya 5 personilnya dipimpin sama ketua-ketua bidang. Nah, sekarang Ibu isi itu, karena saya sudah jadi sekretaris sekarang, tolong diisi itu Ibu, sampaikan ke grup. Ya, jadi semua ketua bidang itu bertanggung jawab untuk melengkapi bidangnya menjadi 5 orang, termasuk dirinya. Oke? Nah, sekarang saya kira cukup untuk bidang. Sekarang kita mohon maaf, tadi bisa masuk yang lain. Kita lanjut cepat-cepat selesai. Kalau tidak bisa saja jadi lama. Halo, Bapak di luar, yang di luar masuk sini Pak. Kalau di sini bisa. iya. Bisa Sapudin. kalau Saripudin menantunya makan Ya di dalam di kapal Pak Sultan. Oh Pak Sultan. Di sini Pak Sultan ya. Di sini kita ada yang lain. Ya. Karena masih musyawarah lagi nih. Cepat-cepat selesai. Mesti disesati Bos. Oke. Begini. Kita kembali kepada Dewan Penasehat. Ke atas ini dulu Pak. Dewan Penasehat itu bisa ganjil, bisa genap. Kalau saya bisa bilang ada 20, 10, ada 5, ada 7, ada 9. Saya menyarankan Dewan Penasehat ini, kalau misalnya kita sebut Pak Taufik, Pak Bambang, siapa lagi tadi? Pak Arifin, terus ambil kuota perempuan. Saya menyarankan karena ada keluarga Sopeng yang agak keras, kebetulan istri saya pertama itu. Terus satu lagi yang mohon maaf yang dianggap selalu sebagai orang tua di sini, mungkin Pak Ibu Nur Alam. Ya, tapi Ibu Haji, mana Ibu Haji? Ulama kita sebagai anggota Dewan Penasehat, mau jadi? Siap bapaknya? siap itu siap. Muhabar ya. Itu Dewan Penasehat kami mengambil 3 untuk putra, 2 putri. Kenapa saya tunjuk beliau kebetulan istri saya karena darah sopiknya kuat.
Sementara kita adalah satu tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan, dan kemudian Kecoa di sini. Ya, lebih tua. Jadi lebih enak kok. Bagaimana bos? Oke. Jadi beliau Ibu Alam siapa? Oke. Susah itu melamar dewan penasehat ya. Oke. Ya. Terus yang berikutnya ya di Andi Herian Andi iya asal yang lengkap nanti lo tahu sih nanti oke dilakukan semua Pak Bambang ya. Oke. Saya kira begitu. Betul? Saya kira begitu. 3 laki-laki, 2 perempuan. Ya, terwakili semua. Oke. Saya kira begitu ini apa? Jadi tadi ada pelengkap. Mungkin kita ada komputer nanti kita ketik, nanti kita kerja warna. Kita rapikan. Begitu barangkali saya tinggal pengurus ini. Tadi begini. Bidang. Ibu, tadi bidang datangan siapa yang melengkapi sekarang anggota umum masih banyak orang datang. Ya, manca. Ini dibilang. Mana nih? Sekretaris sosial. Tadi Ibu, kelebihan anggota di 1 Bu. Kelebihan di 1 harusnya 4 yang panjang dosa. Iya, ditanya Ibu Nur Hadi coba kita. Bidang yang lain, bidang sosial. Ya, bidang sosial. Ya, bidang sosial. Oke. Kasih bahasa nanti di bidang sosial bidang ini. Ini bidang kerohanian. Ya, kerohanian. Ya. Jadi nanti dia ketuanya. Iya. Pak Ali dia ke organisasi dan ke anggota. Pak Ali dengan Pak Mematang. Jumat dibahas juri mah. Yang satu Arifin. Gimana ini? Oh, Ini makan satu. Sekarang sosial. Wakil ketua siapa ini? Orasi. Tidak salah. Tidak bisa salah kalau dia. Itu nama memang. tidak. Bidang apa itu? Sosial ya. Sosial. Oh, lagi tuh. Boleh. Terus Pak Adi Hakiki taruh kerjaan Apa? Pak Nur di bidang usaha dan ekonomi. Nah, penting ini Pak Ojo.
Tapi baru dua kita Yang muda-muda ya, pondok. Ya, isi lagi Ji. tapi apa namanya juga Masnur ya. Masnur kalau nggak salah ya Masnur. Ya pakai rumah sakit kan? iya Masnur kayak Masnur kayak Masnur Masnur kayak saya tidak salah ingat. Empat siapa lagi Ji? Saya usul kasih masuk juga tadi itu tentara. Oh, anu dia. Supriyadi siapa? Ini nih. Itu kebutuhan. Udah saja kebutuhan. Dia tahu persis banyak orang shopping di sini. Karena kan misal mana gitu. Ini kan tentaranya. Pindah-pindah dari Terunipoi, lalu jadi dia tahu mentong di Terunipoi. Ini bagian anu Pak. ini Tentara, sini gue nena anak-anak. Di mana tinggal sini? Di Terunipoi sekarang Zangkoni, Koren. Oh dia koram? Iya di Terunipoi. Di koramnya ke Bukan. Iya, namanya bisa di kampus ini. Masuk di sosial contoh masuk di bidang usaha dan ekonomi Katanya aku dampingi pasar. Tapi di mana itu? Salah satu usaha. siapa ini kata Indonesia Hari ini siapa ini? kalau ini atau sebelum kami lanjut, mungkin dalam hal tadi yang saya bacakan, mungkin ada masukan saran tanggapan dari Bapak Ibu dari dalam. Dengan ini kami persilahkan Ibu. Undang itu barangkali. Kalau sudah jalan. Jadi kita lanjut ke Tanggulang untuk Sebelum. Tabe sebelum bapak-bapak ibu betul dan nyonya, kali ini adalah hal yang serius. Jadi mungkin sama-sama saling fokus, sama-sama saling memperhatikan apa yang terjadi di sore hari ini untuk melengkapi atau meningkatkan kepengurusan KKS periode 2023-2028. Dengan dasar seperti tadi temanya adalah mempergerak persatuan, apalagi Pak, persahabatan, persaudaraan, nah segala macam ini. Ya, dia dengan semangatnya si Sopeni, kan begitu ya. Nah, jadi mungkin tidak hadir di kita sekarang ini adalah satu yang kita share tadi adalah generasi muda kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di dalam bidang-bidang nanti atau dalam kepengurusan silakan disebutkan, misalnya ada anakku bisa begini, sebutkan begitu supaya digerakkan, atau supaya digerakkan dimasukkan ke dalam, dan kemudian karena kita butuh bidang-bidang yang beberapa orang di dalamnya. Di setiap bidang itu Pak biasa minimal 3, ada 5, begitu kan? Oke, jadi itu mungkin mengawali sebelum kita pemilihan, dan karena ini musyawarah tunggal, kami tetap mengharapkan Pak Ketua definitif, demisioner, Pak Ketua demisioner sebagai Ketua Rapat Pemilihan Pengurus dan didampingi oleh Bapak Soeharman sebagai Sekretaris Pemilihan Pengurus. Silakan Pak Anju. Terima kasih untuk Pak Ketua Komisioner Nasional. Terima kasih Pak. Ya, jadi kita melangkah kepada acara ke-8. Ya. Ya, jadi sudah dibacakan tadi format
susunan pengurus. Jadi ada ketua, ya ada penasihat, ada ketua, ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris 1, sekretaris, wakil sekretaris, kemudian bendahara dan wakil bendahara. Mungkin ini yang kita pilih, kemudian juga gantian setelah itu. Ya mungkin ada pendapat atau saran dari bapak-bapak ibu dipersilakan. Oke Pak, Ibu kita dengar Ibu mungkin tidak sesuai dengan harapan tak ya? Jujur, tidak sesuai dengan harapan tak, tapi ini saran saya secara pribadi, silahkan diproses kalau tidak setuju. 1. Secara karismatik KKS Sopeng, KKS Sinjai itu ikonnya harus orang yang dipahami dan dimengerti oleh masyarakat terkait organisasi dan segala sosial. Jadi saran saya melalui lobby tadi saya lakukan di luar adalah tetap kita memasang beliau ketua sekarang sebagai ketua, dibantu oleh 2 wakil ketua, ketua 1 dan ketua 2. Ketua 1 membidangi 2 bidang, ketua 2 membidangi 2 bidang, karena 4 bidang yang ada di dalam, sehingga beliau bisa beristirahat, bisa tinggal tanda tangan. Yang bekerja itu adalah ketua 1 dengan seluruh jajarannya di bawah. Oke, begitu barangkali ya. Kenapa? Karena untuk membangun di masyarakat apa itu KKS Sopeng atau KKS Sinjai itu apa itu siapa? Nah kalau kita pilih orang baru pasti begitu pertanyaannya. Tapi kalau orang yang mohon maaf, beliau adalah tokoh, salah satu tokoh yang legendaris, itu dikenal, apalagi sudah pendidikan. Jadi saran saya tetap kita pasang beliau, namun kita bantu ditambah dengan wakil ketua 1 membidangi bidang A dan B, wakil ketua 2 membidangi bidang C dan D. Begitu Bu ya. Tetapi saya minta dengan semua yang hadir di sini harus terlibat sebagai pengurus inti, ditambah dengan ibu-ibu. Begitu, karena 4 bidang. Oke? Banyak pengurusnya ya. Mungkin yang belum hadir. Iya, termasuk yang belum hadir. Karena itulah salah satu resiko daripada musyawarah. Yang tidak hadir itu mengikuti keputusan musyawarah. Begitu ya. Termasuk Pak Mamat tadi, cancang pura dari apa 3 udah hanya mana tadi lolos. Banyak ya. Hadir Pak. Ya. Ini beliau. Ya, sikat. Ya. Boleh tuh, gitu ya. Terima kasih. Jadi atau mungkin nanti ada saran tanggapan dari ibu-ibu, karena sebagaimana Pak Arif tadi ini dia memilih ketua kembali itu Andi Mulawansa. Betul juga. Jadi saya memang sudah lagi. Tulis lagi bos. Saya mengusul wakil ketua 1. Bisa mengusul di Iya silakan. Wakil ketua 1, wakil ketua 2 silakan. Selanjutnya Wakil ketua 1. wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Mungkin dari ibu silakan. Terima kasih ibu. Ada Pak. Menulis cinta. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Wakil ketua Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini apa namanya saran ya, Pak Suharman mungkin bagusnya ketua 1 dan ketua 2 Pak Sultan. Pak Sultannya beda, yang ini beda sih Pak Sultan. Sekretaris yang bagus. Kalau saya saranku wakil 1 tuan rumah, wakil 2 Pak Sultan. Kan ketuanya ketua. Kemudian bidang-bidang sultan di Niko Pak
Kita boleh berdua sekretaris siapa? Sekretaris 1 Pak Haris, sekretaris 2 Pak Suharman. Sekretaris dan wakil sekretaris. Itu nih kita sekretaris 1 Sekretaris 1 Pak Suharman, sekretaris 2 Cocok ya. Halo Ibu, sebutkan dulu Sulta baru didengar. Sebut apa tidak? Iya, mana siapa? Ini Bu Era. Bu Era, itu bisa tadi, itu bisa. Pak Wita ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi sudah disebutkan yang pertama ketua, beliau Bapak Haji Yandi Mulawasa. Kemudian ada ketua 1, ketua 2. Menurut usulannya tadi ibu-ibu, ketua 1 tuan rumah Pak Zainal Abidin, ketua 2 Sultan Hamid ya. Kemudian sekretaris Pak Bapak Haris, kemudian wakil sekretaris Pak Suharman. Bendahara insyaallah Ibu Dewi. Wakil, Kemudian wakil perlu ada wakil supaya bantu-bantu. Kemudian bidang-bidang tadi ada 4 bidang Pak ya. Ada 4 bidang. Jadi wakil ketua 1 2 bidang. Di bidang itu mungkin ada Pak di percetakan Sopeng. Ada bidangnya dulu deh, bilang dulu. Ya. Harus sesuai dengan jurusannya. Ya anu Taila itu HPK. Sobek. Jadi bidang nanti dilihat bidang apa yang sesuai. Pertama dulu kita batasi dulu di urusan atas sampai wakil bendahara. Ya, saya kira itu tadi Ya, sudah itu dulu, disebutkan. sampai situ dulu. Apakah Bapak Ibu setuju saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penasehat. Mohon maaf, Dewan Penasehat saya kira Pak Tommy dan Pak Bambang, Pak Arifin, orang tua kita ya. Betul. Iya. Iya betul. Saya kira itu sangat cocok untuk KKS. Ya, karena beliau ini adalah beliau yang sudah berpengalaman di KKS dan sudah dikenal masyarakat luas. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang apa tadi? Bidang. Jangan bidang. Nanti bidangnya nanti Ekonomi dengan bidang ekonomi dengan Ketua wakil. Ketua bendahara ya wakil. Bendahara kalau saya usulkan bendahara yang sekarang. Ditambah wakil bendahara. Siapa wakil bendahara? Pokoknya dia wakil karena dia sudah pegang itu untuk arisan. Ya. Jadi ketuanya Ibu Andiani. Bendaharanya siapa? Ibu siapa? Bendaharanya. Nama dia Beserta. Andi Mariani ketua, wakilnya Ibu. Bendahara istilahnya. Bendahara dan wakil. Bendahara Ibu Andi Mariani, wakilnya Ibu Lili. Ya. Ya, begitu. Begitu Kak Bu? Oke. Tulis kita. Boleh tak balik ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah, al-kafi nazidah. Ya Rabbal Alamin, hamdan kamayin wabini jilan wa azim sunnah. Allahumma salli ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Mujib da'wat ad-da'. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami datang memohon kepadamu ya Allah atas segala ampunanmu ya Allah. Kami mohon setiap kesalahan kami dari ucapan-ucapan kami dan perbuatan kami kemaafkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon sekiranya setiap usaha kami yang Kau ridhai di dalamnya, Engkau bantu kami untuk mewujudkannya dan Kau persaudaraan kami, hati kami
Ya Allah ya Tuhan kami, yang kau jadikan kami sebagai orang yang bercari baik. Jadikanlah kami sebagai satu kesatuan ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah, dan tetapkanlah kami dalam silaturahmi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya yang kami buat ini adalah sesuatu apa yang kau inginkan supaya kami lebih mudah untuk bersilaturahmi, lebih mudah menjalin hubungan dengan saudara sesama kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya apa yang kami buat ini semuanya Engkau lah yang akan menjalankannya ya Allah. Engkau lah yang berinya petunjuk ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami ya Allah, kuatkanlah tekad kami ya Allah, kuatkanlah azam kami ya Allah, dan bantulah kami dalam segala hal ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami bermusyawarah, bermufakat untuk menentukan siapa di antara kami yang bisa memimpin kami dalam usaha ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maka bantulah mereka, orang-orang yang kami pilih ya Allah. Bantulah orang-orang yang kami pilih ya Allah, agar mereka bisa bekerja dengan amanah ya Allah, dengan berat tanggung jawab ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dan bantu kami pula ya Allah, orang-orang yang ada ikut dengan mereka ya Allah. Bantu kami untuk taat pada mereka ya Allah. Bantu kami untuk selalu menjaga kesatuan kami, berisi dan bersih kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, segala sesuatu yang kami buat ini tidak ada nilainya jika sekiranya kita tidak memberikan pahala di sini. Tidak ada nilainya apa yang kami buat jika tidak ada ridha di dalamnya. Maka ya Allah, ridha adalah perbuatan kami, dan bimbinglah kami ya Allah, bahwa setiap usaha-usaha kami adalah usaha yang Kau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya acara kita sudah selesai. Jadi segala acara sudah selesai. Arisan selanjutnya gimana? Begini, arisan selanjutnya Arisan selanjutnya di rumahnya Pandatu, tapi kalau rumahnya Pandatu, ada pun tempat akan ditentukan di kemudian hari. Ya, oke.